Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Pondok Gendang, Jombang, Jawa Timur pada 10 April 1871. Hashim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara yang lahir di keluarga yang secara turun-menurun dekat dengan lingkungan pesantren. Ayah Hashim Asy'ari adalah Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin pesantren keras di Jombang Selatan. Sementara ibunya, Nyai Halimah, merupakan keturunan Raja Brawijaya IV yang dikenal sebagai ayah Joko Tingkir, Raja Pajang. Selain di tanah Jawa, Hashim juga memperluas pencarian ilmunya hingga ke tanah Arab. Pada tahun 1893, Hashim berangkat ke Mekah dan Madinah untuk belajar kepada sejumlah ulama yang dikenal sangat ahli di bidangnya masing-masing. Hashim antara lain mendatangi dan belajar kepada Syekh Su'ab bin Abdurrahman dan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang ahli dalam ilmu bahasa dan syariah. Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ahli ilmu hadis, dan Syekh Nawawi Al-Bantani serta Syekh Khotib Al-Minang yang ahli dalam segala bidang keilmuan. Setelah selama beberapa tahun belajar berbagai bidang keilmuan di Tanah Suci, Hashim Asy'ari terpanggil untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya di tanah air. Pada tahun 1899, Kiai muda ini kembali ke Jawa bersama beberapa sahabatnya. Tak lama setelah kepulangannya ke tanah air dengan bantuan ayahnya, Kiai Hashim Asy'ari mendirikan pesantren di Dusun Tebu Ireng, Jombang. Bersama sejumlah sahabatnya antara lain Kiai Abbas Buntet, Kiai Sholeh Benda Kerep, dan sejumlah kiai lain, pesantren Tebu Ireng berhasil didirikan pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1899 Masehi. Santri pertama pesantren Tebu Ireng berjumlah 28 orang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pesantren Tebu Ireng berkembang pesat. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun sejak pendiriannya, pesantren Tebu Ireng berhasil mendidik ribuan santri yang datang untuk belajar di pesantren ini. Dari hasil didikan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa kiai lain di pesantren Tebu Ireng ini, banyak lahir kiai-kiai besar yang kemudian hari mendirikan atau memimpin pesantren di berbagai wilayah Nusantara. Meski telah menjadi ulama yang diakui dan disegani dalam kehidupan sehari-harinya, Kiai Hashim Asy'ari tetap hidup sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan dirinya, tak jarang Kiai Hashim turun bertani di sawah dan ladang. Untuk mengembangkan sistem pengajaran terhadap para santrinya, Kiai Hashim Asy'ari sejak awal pendirian pesantren Tebu Ireng memperkenalkan kebiasaan mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari Muslim yang kemudian menjadi tradisi istimewa pesantren ini. Tak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, Kiai Hashim Asy'ari juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1926, saat dunia pergerakan di tanah air tengah menggeliat, Kiai Hashim dan beberapa ulama lain seperti Kiai Haji Bisri Samsyuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah memprakarsai berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU untuk kebangkitan ulama. Dan dalam pertemuan pertama ulama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian terpilih sebagai Rois Akbar NU. Lewat NU, Kiai Hashim dan para ulama lain tak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. Besarnya pengaruh Kiai Hashim dalam memimpin NU, serta banyaknya pemikirannya yang didengarkan kalangan Nahdiyin, membuat pemerintah kolonial Belanda beberapa kali berupaya mendekati Hashim Asy'ari dengan menawarinya berbagai jabatan dan harta benda. Namun, rayuan pemerintah kolonial ini tak pernah membuat Hashim Asy'ari goyah. Semua tawaran Belanda ditolaknya.
Ketokohan Kiai Hashim Asy'ari di Nahdlatul Ulama dan integritasnya sebagai seorang ulama yang mencintai kedamaian dan kemerdekaan pada tahun-tahun 1940-an mendapatkan ujian yang sangat berat. Namun justru pada masa penjajahan Jepang dan zaman revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia inilah ketokohan Hashim Asy'ari sebagai ulama besar dan pemimpin umat kian tak terbantahkan. Semasa pendudukan militer Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat ditahan oleh pemerintah Jepang karena menolak melakukan seikirei atau kewajiban berbaris dan membungkukkan badan sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Selama masa penahanan ini, Kiai Hashim sempat mengalami penyiksaan yang menyebabkan salah satu jari tangannya cacat. Saat Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu, Kiai Haji Hashim Asy'ari tanpa ragu langsung menyatakan dukungan terhadap negara Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dukungan ini kemudian dibuktikan Kiai Hashim dan para ulama serta kalangan santri dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya lewat fatwa jihad atau resolusi jihad yang dicetuskan Kiai Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Dalam fatwa ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan pada umat Islam untuk pergi bertempur mengusir tentara Nika Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Fatwa jihad atau resolusi jihad yang dikumandangkan para ulama berhasil mengobarkan semangat umat Islam dan para santri untuk bersatu melawan tentara sekutu. Puluhan ribu santri dan warga muslim bergabung dalam pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya pada sepanjang bulan November 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, karena ketokohannya di tingkat nasional, Kiai Haji Hashim Asy'ari dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Namun, jabatan ini tidak lama diemban Kiai Hashim Asy'ari karena pada tanggal 25 Juli 1947, ulama besar yang digelari Hadratus Syekh atau Sang Maha Guru tersebut meninggal dunia. Jenazah Kiai Haji Hashim Asy'ari dimakamkan di salah satu sudut di area pesantren Tebu Ireng. Hingga kini, makam Kiai Haji Hashim Asy'ari setiap harinya ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk mendoakannya. Tak hanya mewariskan semangat cinta tanah air dan berbagai kisah teladan, sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari juga meninggalkan banyak karya tulis atau kitab yang merefleksikan keluasan pemikirannya. Di antaranya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Nur Al-Mubin, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan lain-lain. Sampai saat ini, kitab-kitab karangan Kiai Hashim Asy'ari masih dipelajari para santri di banyak pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Semasa hidupnya, Hashim Asy'ari banyak mewariskan sikap pemikiran dan kisah-kisah teladan bagi anak, cucu, dan para santrinya. Atas sumbangan besarnya dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Pengaruh Kiai Hashim Asy'ari yang sangat kuat di kalangan kaum nadiyin dan ulama pesantren serta ketinggian ilmu agamanya juga membuatnya digelari Hadratus Syekh atau Sang Maha Guru atau Guru Besar.